Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, kenalin aku Rina Srestiani dari kelas 01 SAKP 006 dari Prodi Akuntansi S1. Di sini aku pengen ngelanjutin tugas video aku yang kedua yang disuruh ngejelasin materi tapi yang diambil dari pointer. Di sini aku ngambil pointer ketiga yaitu tentang tanggung jawab sosial. Tanggung jawab atau corporate social responsibility merupakan suatu konsep bahwa organisasi atau perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. CSR ini berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana adanya argumentasi bahwa perusahaan dalam melaksanakan aktivitas harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan faktor keuntungan, melainkan harus berdasarkan konsekuensi sosial untuk saat ini maupun jangka panjang. Penerapan CSR dalam perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial, tapi juga memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan. Karena CSR ini merupakan salah satu bagian dari strategis bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Untuk tujuan corporate social responsibility ini yaitu untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankannya. Untuk manfaat tanggung jawab sosial bagi perusahaan yaitu satu, membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Tanggung jawab sosial ini juga memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan yaitu untuk membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Sedangkan bagi masyarakat yaitu untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat dan hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Dan yang terakhir bagi pemerintah yaitu untuk memiliki mitra melakukan misi sosial dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya yang kedua ada tanggung jawab sosial kepada karyawan. Berikut ini adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pada karyawan. Yang pertama, memberikan gaji yang sesuai dengan jam kerja yang dihabiskan pegawai. Yang kedua, memberikan asuransi kesehatan, tunjangan kepada para pegawai. Dan yang terakhir, memberikan kenaikan gaji menyesuaikan kemampuan karyawan perusahaan. Terus ada juga etika bisnis. Etika bisnis adalah aturan tidak tertulis yang berkaitan dengan bagaimana cara menjalankan bisnis yang sesuai ideal, sesuai dengan hukum yang berlaku dan budaya setempat, serta tidak tergantung pada kedudukan individu maupun kedudukan perusahaan dalam masyarakat. Dengan kata lain, etika bisnis adalah pedoman dalam menentukan benar atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Etika bisnis sangat dibutuhkan oleh semua perusahaan, baik perusahaan baru maupun perusahaan yang sudah lama terjun di dunia bisnis. Karena etika bisnis memberikan batasan-batasan bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan good business atau tidak melakukan monkey business atau dirty business. Hal tersebut dapat merugikan banyak orang yang terkait. Etika bisnis juga memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, yang kedua menjelaskan bagaimana nilai tanggung jawab sosial perusahaan, terus ada juga membantu menghilangkan gray area pada bidang etika, yang keempat meningkatkan daya saing perusahaan, yang kelima meningkatkan kepercayaan investor. Contoh etika dalam berbisnis, yang pertama sebutkan nama lengkap, yang kedua, berdiri saat memperkenalkan diri. Yang ketiga, ucapkan terima kasih secukupnya. Yang keempat, kirim ucapan terima kasih lewat email setelah pertemuan bisnis. Yang kelima, jangan duduk sambil menyilangkan kaki. Dan yang terakhir, tuan rumah harus yang membayar. Selanjutnya ada contoh pelanggaran etika bisnis. Yang pertama, pelanggaran hukum. Contohnya, bila mana sebuah perusahaan melakukan PHK, namun tidak memberikan pesangon sama sekali. Padahal ketentuan mengenai PHK tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang kedua ada pelanggaran transportasi. Contohnya, suatu perusahaan memberikan biaya tambahan terhadap konsumen
karena barang dibeli secara kredit dan para konsumen melakukan protes karena tidak dijelaskan di awal. Yang ketiga ada pelanggaran kejujuran. Suatu perusahaan dapat dikatakan melakukan pelanggaran kejujuran apabila mereka tidak memberikan harga yang sejujurnya kepada konsumen serta kualitas-kualitas dari barang yang ditawarkan. Dan yang terakhir, pelanggaran empati. Contohnya, perusahaan tidak menanggapi keterlambatan memenuhi kewajiban karena memiliki halangan seperti pihak perusahaan pun mengancam orang tersebut. Oke guys, itu yang bisa aku sampaikan. Kalau ada kesalahan atau ada omongan yang gak jelas, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bye bye.